Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para viewers, para sahabat semua. Gimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, Raja dari segala raja alam semesta. Dan terus hiasi hari-hari para viewers, para sahabat semua dengan bacaan-bacaan sholawat. Kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan daripada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kali ini saya sedang berada sama seseorang, para viewers, para sahabat semua, guna untuk membahas mengenai sesuatu yang viral di kota saya sendiri, Malang khususnya, yaitu mengenai tentang lampor, isu pagebluk. Nah, apakah itu pagebluk? Nanti kita akan ngobrol santai dengan salah satu gue style daripada channel gue official zaman dulu, apalagi kalau bukan Mbak Vera ya. Jadi seperti itu para viewers, para sahabat semua. Sebelumnya silahkan subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap video yang akan saya upload di kemudian hari ataupun yang akan saya lakukan di kemudian hari. Dan bagi para viewers, para sahabat semua yang bertanya kenapa sekarang tidak explore atau jarang sekali explore, karena memang saya baru saja sembuh para viewers, para sahabat semua dari penyakit bukan corona ya. Kita langsung saja membahas apa sih itu lampor gitu, karena memang kemarin itu banyak orang yang tanya lampor, kenapa namanya lampor, nggak lemper atau lemper gitu ya. Ya bisa dihubungkan sama pagebluk itu sebuah wabah virus penyakit yang mana jika paginya kena sorenya pasti meninggal dunia. Itu virus, itu pagebluk atau penyakit. Dan kalau kita sinkronkan dengan zaman yang sekarang atau masa sekarang ini ya, kita lihat banyak sekali orang yang meninggal, terus juga sakit gitu ya para sahabat semua. Ya, maka dari itu di sebelah kanan ini ada salah satu kristal British official dulu, zaman dulu, yaitu Mbak Vera. Sejauh mana Mbak Vera ini mengetahui tentang lampor itu para sahabat semua? Jadi kita tanyakan, sejauh mana Mbak, lampor itu apa Mbak? Oke. Mengetahui tentang lampor. Ya, sebelumnya ya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat dari channelnya Mas Anam SPT. Sore hari ini memang kita sengaja untuk pembahasan masalah lampor ya Mas ya. Yang benar-benar sekarang lagi viral, di mana-mana ada. Bahkan di tempat kita sendiri ini, di daerah kita sendiri memang ada isunya, ada gitu. Tapi karena sebagian orang ada yang mempercayai, ada yang enggak, semua kan tergantung kembali ke diri masing-masing kan, seperti itu. Nah, kalau dari aku pribadi, lampor itu sejenis, dia itu sesuatu hal yang mengarah ke gaib Ya, pasti ya. Kalau dari aku sendiri ya, kenapa aku bisa mendeskripsikan seperti itu, karena pernah ya, pengalaman pribadi ini emang pernah aku melihat bentuknya seperti apa dan spesifiknya seperti apa, itu pernah ngelihat gitu lampor itu. Apakah benar yang dikatakan sama orang-orang itu Mbak, yang katanya keranda terbang? Benar, kayak gitu memang Ya, bentuknya keranda seperti yang itu. aku lihat itu memang keranda. Itu aku melihatnya di daerahku sendiri sini, aku gak mau nyebutin, tapi memang di desaku sendiri gitu. Itu kejadiannya sore sebelum menjelang maghrib, itu aku sama temen aku, jadi temenku juga bisa lihat gitu ya, bisa dilihat secara kasat mata, bukan karena kita harus peka dulu baru bisa melihat gitu, enggak. Tapi ini memang benar-benar ya nyata di depan kita itu, kirain ada yang ngangkat gitu Mas. Biasanya kan keranda di mana-mana kan diangkat 4 orang lah atau 2 orang lah kalau mau ngambil mayat gitu ya. Ini cuma keranda doang saja yang gila beneran ini. Ternyata itu malam hari ya, mau menjelang maghrib dan keranda itu mengarahnya ke makam. Jadi keranda itu menyusuri sungai. Kan kebetulan waktu itu kita nongkrongnya di depan sungai menjelang maghrib. Nah, itu tiba-tiba lewat, kirain ada orang habis meninggal terus dibalikin gitu kerandanya. Balik sendiri kerandanya tanpa, memang benar-benar nggak ada orangnya. Itu yang aku bilang keranda terbang. Ya. Terus itu fenomena seperti itu apakah memang masih ada pada zaman sekarang? Sekarang kan kita tahu zamannya sudah kayak gini gitu, udah maju, udah zamannya sinyal, udah zamannya teknologi. Masa
Hal seperti itu masih ada, Mbak. Mungkin kalau dari sebagian kita yang benar-benar masih, kan ada sih orang yang masih primitif, kan ada ya pemikirannya seperti itu. Bahkan kita masih menjunjung yang namanya adat dan budaya, kepercayaan leluhur. Nah, kalau kita kembali di situ pasti ada yang meyakini ada kok. Tapi sekarang lebih disebut bukan lampor lagi, tapi pagebluk, mengarahnya ke situ. Pagebluk. Pagebluk kalau orang Jawa bilangnya pagebluk. Terus itu kalau di tempat aku, Mbak, itu setiap warga di situ itu membuat semacam kayak tetek melek itu loh. Apa itu? Api gitu lah, bukan? Bukan. Katanya sih tolak bala dari batang daunnya kelapa. Nah, itu digambari kayak tetek melek itu diketahui di depan rumah. Setelah aku tanyain, katanya buat tolak bala. Nah, itu gimana itu? Yang batangnya? Iya, batang. Ini aku baru dengar soalnya. Iya, memang benar ada. Mungkin para viewers ini pernah mengalami seperti itu atau melihat sesuatu yang saya omongkan barusan ini, para viewers. Jadi kayak apa tuh namanya, kalau istilah Jawanya apa namanya? Belarak. Belaranya pohon kelapa. Belaranya pohon kelapa itu kan diukir. Iya, bukan diukir, digambar sama cat putih, terus digambar menyerupai kayak tetek melek gitu. Terus? Nah, itu ditaruh di depan rumah. Katanya sih setelah aku tanyain itu buat tolak lampor itu. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin itu kepercayaan. Berarti masing-masing desa tuh beda-beda. Kalau di tempatku itu kita semacam bikin api-api unggun. Setiap mau api-api. menjelang maghrib kita bikin api-api unggun. Iya. Gitu. Ya semenjak ada ini sih, semenjak viral yang namanya pagebluk ini, lampor-lampor ini, jadi kita setiap rumah, setiap sudut gitu ya udah api-api sampai jam berapa gitu, dibakar-bakar gitu. Berarti beda ya. Nah, terus Mbak, ini kan ada dua versi yang tersiar kabar di masyarakat masalah lampor ini. Katanya sih itu hoax. Kemarin itu kan anak Turen atau mana itu yang dibawa ke polsek, Iya. hoax dan sebagainya. Terus ada juga sebagian masyarakat yang masih meyakini ini karena memang masyarakat ya menyingkronkan itu, banyak orang yang meninggal, terus juga banyak orang yang sakit. Nah, ini kalau mbaknya sendiri itu berpihak yang mana? Mempercayai itu hoax atau mbaknya percaya kalau memang masa ini ada? Ya kembali itu tadi Mas Anam. Apa ya? Semuanya kembali ke diri kita. Karena keyakinan kan berbeda-beda. Sedangkan saya ada ya dua versi. Saya pegang dua versi antara logik dan kita mengarahnya ke spiritual. Itu yang aku pegang. Masalahnya ya, bagaimanapun aku pernah melihat gitu loh. Kecuali kalau aku nggak pernah melihat ya aku nggak akan berkata aku pernah lihat, nggak mungkin lah gitu. Jadi Karena ya pernah nggak- membuktikan sendiri. Iya, karena aku pernah melihat itu benar-benar keranda terbang itu memang ya ada gitu. Jadi Ada. pada saat mbaknya melihat itu mbaknya langsung gimana? Langsung reaksinya gimana? Karena Takut, lari atau bukannya lari malah mendekat karena Oh, apa? malah Kita kan penasaran? penasaran kepo. Kita kepo, guys. Saya pernah ditanyakan sama orang pintar lah, Heeh. orang yang tahu tentang hal tersebut, pernah ditanyakan ke situ. Enggak sih, aku gini masalahnya. Kalau aku sudah tahu itu sesuatu hal yang mengarahnya ke hal yang magic, ke hal yang gaib, oh ya udah cukup aku ini aja gitu. Berarti nggak curhat sama orang pintar berarti ya? istilahnya Enggak. seperti itu. Enggak. Cuma Enggak, temenku ya sama-sama gitu, sama-sama lihat kan, jadi ada saksi, ada buktinya gitu, bukan aku saja Nah, gitu. menurut Mbak, lampor itu kodamnya atau setannya itu setan apa? Gak mungkin dong cuma keranda. Itu kan nyata, kalau kerandanya kan nyata. Berarti kan bukan goib kalau nyata, bisa kelihatan gitu. Kalau menurut Mbak yang membawa keranda itu apa? Yang membawa keranda sebenarnya kayaknya itu gini ya. Kalau menurut dari leluhurku, kan aku asalnya dari kota Banyuwangi. Kan ini beda-beda versi ya. Itu digerakkan oleh orang yang sedang apa ya? Itu loh, apa ilmu-ilmu? Oh, ilmu. Mengetes ilmu atau gimana? Ya dia cari semacam ingin meningkatkan ilmunya dia, jadi dia pakai kekuatan
hitam, black magic. Nah seperti itu. Jadi keranda itu ada yang menggerakkan gitu. Oh, gitu. Ada yang kontrol. Jadi bukan semata-mata dia terbang. Nanti malah aku mikirnya kok ke arah kepesugihan malah. Kalau berarti itu orang Iya. seperti kita. Orang seperti kita, cuma dia itu ya jalurnya sudah salah gitu loh. Sebenarnya sudah salah terus sehingga Karena dia gini, dia mendalami sebuah ilmu, tapi ilmunya black magic, ilmu hitam gitu. Kalau di daerahku kelahiranku seperti itu. berarti orang itu menyuruh kodamnya untuk bawa itu. Itu menurut Mbak Vera Bios itu ya, para sahabat semua. Jadi kalau para Bios, para sahabat semua tahu tentang itu semua, siapa itu atau makhluk yang seperti apa yang menggerakkan keranda terbang itu, silakan aja ketik di kolom komentar. Itu pemahaman para Bios itu bagaimana itu. Dan kalau menurut saya untuk menyegah itu semua ya kita harus berdoa bersama aja, berdoa bersama. Dan lagi ini Mas Anang, kalau secara medis ya kita harus jaga-jaga kesehatan lah ya. Musim-musim kayak gini kita cepat lelah, kita cepat capek, itu ya harus dikondisikan sendiri lah. Kalau nggak enak badan ya udah nggak usah terlalu banyak aktivitas di luar, tidak mengurangi kerumunan. Ya itu karena apa sih, namanya sakit loh, bisa sewaktu-waktu, bukan karena lagi musim-musimnya gini juga, enggak. Bukan karena Ya tapi kalau kemarin itu kan, kalau menurut aku nggak wajar Mbak, sangat tidak wajar. iya Kadang satu hari itu di tempat aku banyak orang yang meninggal. kemarin aja di tempat gua ada malam itu langsung berentetan 4 orang, Ya, iya. 3 orang, aduh gitu. Gitu. Tapi kalau aku nggak punya, nggak ingin juga mempunyai sugesti bahwasanya mati di bawah lampor. Aduh amit-amit jangan baik gitu. Nggak Alhamdulillah. bisa. Yang benar Nggak ada. menghidupkan dan mematikan manusia itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu para viewers, para sahabat semua. Tapi lewat takdirnya ya bisa lewat teman sendiri, sahabat sendiri, bahkan pacar sendiri. Ini kalau Ya lewat kan? pacar lewat teman gimana itu? Ya bisa Mbak. Ya, Kalau terus? misalkan kematian ya, ini untuk bilang tadi. Misalkan kematian saya lewat teman saya sendiri, dibunuh kan? Oh, gitu. Kan Oh, bisa. kecil. Terus mungkin lewat pacar sendiri lah, pacarnya sakit hati, pacar saya Oh, sakit iya. hati terus bunuh. Jadi Bisa. ada perantaranya ya, Ada perantaranya perantaranya. macam-macam. Lewat jin Oh, juga bisa. ya. Ada siapa lah nggak bisa. Itu banyak, itu ada viewers yang bertanya kalau meninggal ya itu karena sunatullah aja, karena Allah aja. Jadi dulu kan aku pernah nguak di jalan-jalan itu Mbak, jalan yang sering menyebabkan kecelakaan. Oh ternyata ini. Dan mungkin viewers ini ya IQ-nya nggak nyampe mungkin ya. Kalau meninggal ya itu sunatullah, itu karena Allah ya. Tapi Jadi ada perantaranya dia sesuatu. nggak tahu. Semua itu ada perantaranya, entah itu dari bangsanya kita atau dari pihak lain. Ya ada perantara, semua ada perantaranya. Kadang meninggalnya bisa lewat jin, disantet, diteluh itu kan bisa. Itu kadang dari kesalahan kita sendiri, Ya, itu dari kesalahan kita sendiri bisa. meneror. Itu Meneror kesalahan manusia terus, sendiri. para sahabat semua. Dan mungkin ya Mbak Vera mungkin ada yang disampaikan untuk para viewers di tengah-tengah masa-masa pandemi. Yang pasti sih kalau dari aku pribadi tetap ya buat sahabat semuanya, jaga kesehatan itu paling utamakan ya. Kalau nggak penting untuk keluar udah nggak usah keluar, mending di rumah saja sama keluarga gitu ya. Masalahnya gini, jangan ego juga sih. Aku ada urusan nih, terlalu ada urusan keluar. Bagaimana nanti dengan saudara kita, keluarga kita yang ada di rumah? Dampaknya kan ke mereka juga umpamanya. Ya jangan sampai ya umpamanya ya itu tadi yang namanya covid lah apalah itu. Nah, Ya cukup seperti itu aja para viewers, para sahabat semua. Dan nanti kita akan membuat video-video yang sekiranya bisa mengedukasi untuk para viewers, para sahabat semua. Ada yang bilang ada yang bilang wah nama SPT ini menyayangi spiritual. Itu ada yang bilang seperti itu. Saya bukan spiritual, saya seorang content creator. Gitu ya. Terus ya namanya haters itu mau diapain Mbak enaknya Mbak? Diapain enaknya? Haters itu diapain enaknya? enaknya dibiarin aja. Oh dibiarin. Iya, dibiarin aja. Udah usah ditanggapin ya. Iya. Ya gitu. Para viewers, para sahabat semua, ya mungkin cukup seperti itu aja. Nanti kita akan membuat video ini mendalami tentang lampor.
kodamnya seperti apa, kita tarik, nanti kita masukkan ke dalam media, terus kita tanya-tanyai, terus doakan kita terus untuk sekiranya bisa membuat video yang bermanfaat untuk para viewers, para sahabat semua. Dan insya Allah nanti Mbak Vera juga akan ikut membuat video tentang lampor gitu ya. Mungkin cukup para viewers, para sahabat semua. Mbak Vera ada yang disampaikan lagi? Ya tingkatkan iman lah ya, tingkatkan iman, Tingkatkan iman. terus jaga kesehatan, masih positif thinking.